Nah, itu keren gila. Itu apa namanya, Kak? Itu funk. Oke kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Agan Dayat di channel Agan Dayat. Kembali kita di Culik Agan. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini kita tidak akan bahas masalah foto karena ada banyak permintaan dari teman-teman, Bang, bahaslah yang lain, jangan foto semua, karena kami kan kadang-kadang nggak ngerti foto. Makanya aku kepikiran, aku bawa narasumber, salah satu narasumber yang buat aku cukup berpengaruh di Banda Aceh. Salah satu penggerak dari apa namanya beatbox gitu kan. Oke, sekarang aku udah bersama dengan siapa? Afka. Nama lengkapnya siapa sih, Kak? Nama aku Afkarul Mufid, Bang. Afkarul Mufid. Oke. Dipanggil kawan-kawan Afka biasa. Aku taunya di Instagram aja namanya Afkaril gitu. Itu karena kebetulan ada yang Afkarul. Oh, jadi dibuatlah Afkaril. Plesetannya ya. Oke. Jadi kan, Kak, aku pengen ngobrol masalah beatbox yang pastinya. Cuma seperti biasa, aku biasanya suka nanya-nanya dulu masalah lebih kenalan lebih dekat, maksudnya lebih santai. Maksudnya Afgan nih di luar beatbox tuh ngapain gitu kan? Karena kan orang udah kenal kan Afgan adalah seorang apa sih, kalau fotografer kan seorang suka foto dibilang fotografer. Kalau beatbox apa sih dibilang, kan? Beatboxer. Awalnya beatboxer tuh kayak semacam ini ya, kayak celana dalam. Itu boxer gitu. Disebut beatbox gitu kan. Beatbox ya. Kak, ceritain sedikit dulu lah. Beatbox ini dia dari mana sih asalnya, Kak? Kalau secara historis nih kan banyak nih yang klaim-klaim ya kan. Oke. Tapi kalau dipopulerin tuh sama orang-orang kulit hitam Amerika. Di hip hop ya. Orang hip hop. Ya, orang hip hop. Karena kebetulan waktu mereka buat beat atau mereka nggak bisa buat beat tertentu, mereka kan nirunya pakai mulut. Jadi terus acuan di beatbox itu pertama kali itu dibilang namanya kan human beatbox. Human beatbox itu artinya seperti apa? Human beatbox tuh maksudnya gini, human kan manusia kan. Beatbox tuh dulu ada nama alat musik, semacam merek lah. Beatbox namanya. Aku taunya beat tuh kayak macam apa sih, ketukan ya? Ya, ketukan. Box. Beatbox tuh dia mungkin bisa di search di Google, dia memang kayak semacam MPC tapi enggak juga ya. Dia apa? Memang semacam alat atau alat dia alat. Mereka sendiri itu memang pemusik atau seorang kayak memang penyanyi hip hop atau kayak gimana tuh, memang orang biasa tapi dia nemuin beatbox ini, stylenya tuh kayak gimana, Kak? Kalau rata-rata kalau di hip hop pasti rapper ya. Rapper. Dulu belum ada khusus. Jadi kebetulan rapper bisa buat alat musik gitu. Jadi belum ada sebutannya ini beatboxer ya, enggak. Dulu belum ada sebutan dulu gitu. Cuma rapper yang bisa bikin suara beatbox. Dibilang human beatbox. Itu tahun-tahun berapa tuh? Tahun 75 80-an terakhir lah. Lama kali itu. Udah lama ya. Masih era analog, era inilah manual kan kalau buat beat. Baru jadi boomingnya seperti sekarang. Boomingnya sekarang ya. Dan bahkan sudah ada memang musik, dibikin video, dibikin sebuah lagu dari memang beatbox dari beatbox gitu. Ya, dari beatbox. Oke. Dan Afka sendiri ini sejak kapan kenal beatbox? Mulai ngebeat tuh apa sih? Mulai beatbox tuh kapan? Mulai beatbox ya. Kalau kenal tuh 2009. Oke. Kalau beatbox itu 2010. Itu udah mulai itu udah mulai aktif gitu kan? Aktif lah. Udah belajar, udah aktif lah pokoknya gitu. Berarti, Kak, kenapa sih ada ketertarikan di dunia beatbox ini tuh awalnya seperti apa? Kebetulan basic aku suka alat musik perkusi. Perkusi. Dulu pernah memang marching band pernah. Rapai pernah. Oke. Terus musik ya kayak apa, alat sampah itu aku ketok gitu. Ya etnik kayak gitu lah ya. Kebetulan bisanya di situ. Terus ada teman kan diliatin video nih, keren nih bisa suara drum katanya. Lo mulut aja kan. Ya. Sik juga nih, nggak perlu bawa alat gitu, yang pikirnya gitu kan. Ya udahlah, tertarik. Mulai belajar. 2009 akhir tuh dia.
awal mulai tertarik tuh kenal beatbox tuh dari video atau dari teman kenalin atau kayak gimana sih tiba-tiba kayaknya ini menarik gitu, apa searching di Google atau kayak gimana sih terus nemuin beatbox tuh kayak gimana sih kan? Kebetulan waktu itu nonton TV. Nonton TV. Nah, nonton TV itu ada acara di Trans TV lah. Dulu ada Gong Show nggak salah. Oh iya, Trans TV Gong Show yang pembawa acara si Ari Untung. Ari Untung. Jadi ada ada Tito Gomez. Tito Gomez yang Fade to Black. Oke. Jadi dia main beatbox di situ. Itu lupa tah dia jadi juri, tah dia bintang tamu. Lupa lah pokoknya kan. Kalau dicari pun videonya di YouTube ya nggak ada tuh. Ya karena udah lama kali ya. Iya, betul. Jadi lihat keren nih, tapi nggak tahu itu beatbox, kirain akapela. Tahu gitu kan? Kirain akapela gitu kan. Jadi cari-cari tahu. Terus ada iklan juga di era itu juga. Dulu kan masih ini lagi booming LA Streetball tau nggak? Yang gimana? Yang basket. Oke, ya. Lagi era-era gombrong kayak gitu kan ya. Lagi jalan era-era basket, gombrong gitu-gitu kan. Terus ada iklan LA Mall gitu. Di situ ada yang beatbox. Iklannya selingan aja tapi wih keren nih gitu kan. Tapi nggak tahu orangnya siapa. Ada suara-suara gitulah di iklannya kan. Nah dari situlah awal-awal tahu. Oh ini beatbox namanya. Tertarik. Akhirnya mulai dalamin gitu. Mulai dalamin. Gitu. Terus Afka nih orang yang membawa beatbox nih ke Aceh lah bisa kayak gitu. Penggerak atau pelopor beatboxnya di Aceh atau kayak gimana sih? Pelopor nggak juga sih, mungkin kebetulan aku duluan yang coba. Tapi kan memang pada saat itu memang belum ada yang ngerti, maksudnya ya, ini belum. Apa sih gaya apa musik kayak gimana. Afka tuh yang memang orang yang bukannya gimana yang bukannya yang mencetuskan tapi yang mulai ngeluarin mulai istilahnya nge-boomingin di Aceh gitu. Mungkin duluan buat komunitas mungkin. Awal-awal. Ya. Okay. Jadi gara-gara komunitas kan tahu ini ada beatbox nih rupanya. Oke. Apa nama komunitasnya kan? Komunitas aku Aceh Beatbox Community. Aceh Beatbox Community. Itu memang orang-orang yang tertarik di dunia beatbox. Di beatbox ya. Awalnya tuh terbentuk itu dari gagasan siapa kan? Ada waktu itu ini ada kayak kalau kita kan di kultur hip hop tuh ada jamming namanya. Ada apa? Jamming kami bilang. Jamming tuh bisa di jalan, bisa di studio, bisa di mana aja kan. Kebetulan ada komunitas aku juga sekarang Hip Hop Nak Sindikat namanya. Oh, di luar dari Aceh Beatbox Community ada satu lagi. Ada komunitas. Kebetulan sekarang kami bergabung di Hip Hop Nak Sindikat. Jadi waktu itu Rani buat kayak street jamming kayak itu di Taman Sari. Itu bawa sound, terus rame-rame orang nontonin rame-rame gitu. Terus aku datang sendiri waktu itu, sendiri kan. Yang lain nge-rap, ada break dance kan. Ada popping. Itu tahun 2010 awal 2010-an. Terus bilang dulu kan masih bocah lah bilang kan. Pengen nampil gitu kan. Mau nampil nih, mau apa bilang beatbox. Bisa beatbox emang bisa. Ya udah aku main lah di situ. Itulah main. Jadi kata teman-teman di situ buat aja komunitas bilang. Ini Afka nih masih sendiri nih, tampil sendiri, belum ada komunitas nih. Berdua kami waktu itu. Masih berdua. Belum ada komunitas beatbox dan orang masih belum terlalu tahu gitu. Ya, belum ada. Jadi waktu tampil waktu itu langsung orang bilang kenapa nggak bikin komunitas? Ya. Berarti kan awal-awal mulai tertarik di beatbox, belajarnya otodidak berarti ya. Karena kan di Aceh kan nggak ada orang yang nggak ada guru, nggak ada yang memang spesialis di beatbox. Jadi Afka kayak gimana cara otodidaknya, lewat YouTube atau? Dulu kan YouTube kan mungkin bukan nggak asing, maksudnya asing sama kita kan. Cuma kan dulu kan laptop nggak ada, HP juga HP lipat gitu kan. Istilahnya internet juga belum bisa. Paling keren punya flash disk lah dulu, bisa simpan data. Jadi aku ke warnet cuma sekedar nonton aja. Oh gini ya udah belajar di situ, dengerin. Oh ini suaranya gini. Tapi Afka udah mulai, maksudnya dasar beatbox tuh udah mulai agak kuasai sedikit kan? Ya. Udah mulai ini ya. Mulai belajar dasar di beatbox tuh karena dari YouTube atau dengar ini atau dengar radio atau kayak gimana? Ya campur-campur. Susah nggak sih kan beatbox? Aku kan dulu aku pengen belajar nih sama Afka nih beatbox, tapi aku pikir kayaknya aku lihat YouTube kok orang enak aja gitu ngomong-ngomongnya, tapi pas aku coba kayak sampai berbusa nggak jadi.
Ya capek di nafas lah. Capek di nafas. Capek di nafas. Susah-susah gampang lah. Dasarnya kayak gimana sih? Kayak nggak enak gitu kita ngomongin beatbox tapi nggak ada prakteknya kayak gimana kan? Untuk dasar-dasar dari beatbox tuh kita harus minimal kuasai seperti apa Kak? Kita harus kuasai beatnya itu. Enggak serumit kayak drum, tapi setidaknya kita tahu ini kalau untuk suara drum tuh ada kuncinya, misalnya kita bilang B, terus hi-hat ada TS, terus ada snare bisa bilang K atau PF, nah itu misalnya. Misalnya B, aku bilang aku ketuk B misalnya kan, nah, misalnya, terus hi-hat, terus snare. Nah itu misalnya. Atau snare yang kan ada dua kan, ada snare yang gini, ada satu lagi yang gitu. Jadi memang dia lebih ke dekat dengan drum gitu kan, beatbox ini. Ya, memang ketukan alat musik drum. Alat musik drum, alat ketukan tuh memang drum pacuannya. Mau musik apapun kan ketukannya. Coba dong Kak, sedikit dasarnya kayak gimana sih? Dasar beatbox untuk kita belajarnya kayak gimana? Ya, tadi aku jelasin tadi kicknya kan. Kick. Ya, itu kick, terus hi-hat, itu snare. Misalnya kita buat satu pattern misalnya B T K T B T K T, misalnya gitu. Kalau aku buat ke beatbox, nah itu misalnya. Dia. Itu patternnya bisa kita buat lagi, misalnya kita improvisasi lagi. Improv, misalnya B T K T B B T K atau BTK, BBK. Berarti banyak lah. Harus huruf BTK itu ya? BTK. Ya, itu untuk huruf yang lain. Untuk pattern. Karena memang nada suara drum itu kan dibuat lebih gampang aja, misalnya kick. Kan kick B dah. Gitu. Jadi lebih kepada bulatan hurufnya itu. Ya, jadi menyerupai huruf B misalnya. Huruf kick drumnya itu ya. Kan nggak mungkin kita bilang kick misalnya Z. Kan susah. Nah, gitu. Kalau Afka sendiri ini sudah sampai di level yang mana kan? Udah improvisasi sampai ke hal-hal yang aneh kayaknya kan? Kalau beatbox ini nggak ada aturan khusus sampai mana kita belajar. Selama kita gali ya dapat terus suara baru. Nah, gitu. Begitu. Jadi nggak ada kayak dia seorang drummer gitu, dia udah memang ada pada levelnya, misalnya solo drumnya dia ke etnik atau kemana. Kalau beatbox ini memang tidak ada batasan. Ada. Gitu, setiap orang punya gaya sendiri, suara sendiri, permainan sendiri, dan itu nggak akan ditemukan sama yang lain. Nggak akan ditemukan ini maksudnya karena dia skillnya dia atau memang bunyi ketukan seperti itu? Struktur mulut dia kan beda ngasilin suaranya. I see. Jadi gini Bang, kalau Abang misalnya beli kamera, Abang bilang lensa ini misalnya, aku bisa beli lensa yang sama misalnya. Tapi kan kalau beatbox mulut kita kan beda. Betul. Itu masuk akal tuh. Aku nggak mungkin beli mulutnya apa. Mulut aku nih pasti beda, suara tune-nya dengan ini pasti beda. Walaupun aku coba buat pasti beda. Tapi kalau basic bisa ditiru. Kalau kayak drum, kick itu bisa. Tapi untuk improvisasi yang lain-lain tuh memang dia punya khusus sendiri ya. Tapi kalau ditanya aku lebih suka explore di tune. Kak, coba praktekkan sedikit dong yang agak perbedaan di genre itu kayak gimana? Mungkin satu atau dua genre atau tiga kayak gimana? Genre misalnya kan, ini misalnya aku main trap. Trap ini kan lagi sebenarnya udah lama ngetrend, cuma naik lagi dia kan. Misalnya nih trap. Nah gitu misalnya trap, dia banyak dia. Itu nanti ada funk misalnya, ini funky. Nah itu keren, gila. Itu apa namanya Kak? Itu funk. Terus kalau kayak agak etnik kayak gimana Kak? Kalau agak musik-musik yang etnik tuh gimana? Kalau etnik mungkin ke ketukan ya. Ketukan atau trompet kayak gimana Kak? Misalnya aku suka nih lagu Marcus Miller misalnya. Ada lagunya satu.
Asik, wah keren banget. Nah gitu misalnya. Bisa kayak gitu. Kak, bisa aku dengarnya tuh di dalam nada, nah maksudnya di dalam ketukan ada ketukan lagi dan ada Ya. itu kayak gimana? Itu kayaknya berapa tahun sih kamu belajar? Itu apa kan aku masukin ada bass di situ, ada tune, terus ada trompet. Di kita mainin sama-sama. Tapi kalau main-main kayak rame gitu enak dia berdua, bertiga. Oh, kolaborasi, maksudnya ada yang ngebassnya, ada yang bagian ininya. Ya, gitu. Jadi dia lebih padat aja. Kak, untuk sampai ke Afgan ini udah berapa lama belajarnya? Aku kalau dihitung tahun ini udah masuk ke 10 lah. 10 tahun ya, wajar. Oh, berarti Afgan nih juga memang betul-betul sudah serius bisa dikatakan sebagai profesional beatbox karena udah buka kursus, ngajar kayak gitu. Oh, berarti ngajar di mana aja, Kak? Ngajar ada sekolah atau memang sekolah? Kebetulan aku di komunitas ada juga di Aceh Beatbox Community untuk kalau sharing-sharing. Oke. Terus di Ruko 19. Oke, Ruko 19 sama ya. Sama di SMP Al Azhar di ekskulnya itu ada adik-adik SMP di sana udah beatbox lah. Oke. Nah, Kak, ini satu hal yang menarik nih, Kak. Ya. Maksudnya beatbox ini kan bukan sesuatu kayak alat musik yang kita bisa pelajari dan bisa menjadikan sebuah ekskul di sekolah atau misalnya kayak mau belajar vokal, bisa belajar musik atau dia olahraga basket, tapi kenapa mereka bisa ada ketertarikan untuk belajar beatbox itu kan satu hal yang menarik, maksudnya bukan kita bisa bilang bukan sebuah alat musik, bukan sebuah yang bisa dijadikan seperti kayak aku mau main gitar nih bisa main di mana saja, tapi kok mereka bisa gitu, Kak? Maksudnya tertarik untuk belajar beatbox tuh pengaruhnya seperti apa, Kak? Apakah gurunya memang juga menyetujui atau memang dari anak-anaknya pun aku pingin belajar beatbox nih, itu kayak gimana? Itu guru dengan murid kalau aku tanya kan. Ini kalau aku lihat dari 2015 itu beatbox sudah mulai dikenal masyarakat. Udah mulai dikenal secara umum. Karena pertama kan orang tua sekarang kan lihatnya anaknya daripada gadget, main game, mendingan positif. Mungkin les udah biasa, mungkin kayak karate udah biasa mungkin kan. Walaupun manfaatnya kan tetap sama positif lah. Biola atau apa segala macam. Yang beatbox ini mungkin pikirnya gini, fleksibel yang pertama. Tapi kan ada orang tua yang itu ngapain sih? Oh ya, itu kan tergantung orang tua juga. Ada mungkin orang tua kan nggak suka ngelesin karate, takut anak dipukul gitu kan. Jadi ini kalau secara umum, kalau beatbox ini mungkin dia fleksibel. Yang kedua dia nggak butuh alat kan? Benar, nggak butuh alat di mana saja, nggak perlu biaya yang banyak. Kok mau kursus drum harus beli drum mahal, kursus gitar harus beli gitar, ini tinggal mulu sendiri. Dan kalau di luar itu beatboxing udah diteliti juga. Jadi mungkin untuk sekolah-sekolah yang kita bilang internasional ya, di Jakarta itu udah ada ekskul beatboxnya juga. Orang tuh kan mungkin udah tahu lah manfaatnya. Tapi beatbox ini masih sebatas ekskul kan? Belum ada seperti kayak dia udah sekolah memang khusus beatbox selama 1 tahun, belum ada. Paling ada camp lah kami bilang. Oke. Camp itu dia gathering, kami kan lomba, misal lomba. Oh, ada perlombaan juga beatbox? Ada. Internasional kemarin di Indonesia sempat buat. Terus lokal juga se-Sumatera juga ada. Pokoknya kalau sponsor udah nggak asing dengan beatbox. Udah nggak asing. Maksudnya sponsor mau bikin lomba beatbox pasti rame. Udah tahu lah. Udah tahu gitu. Afka sendiri udah pernah ngikut kompetisi kayak gitu nggak, kan? Udah, alhamdulillah udah ikut. Itu di Jogja. Oh, udah sempat sampai ke sana. Udah, Jakarta ada di. Tapi kebetulan aku nih kan mungkin karena dibilang aku kan di beatbox ini bukan jalur battle, lebih ke performing. Kak, berarti di beatbox ini perubahan apa yang dalam diri Afka rasa dengan beatbox ini, ada bawa perubahan apa sih? Oh, positif ya. Yang pertama tuh aku bisa ngendel komunitas. Terus aku belajar desain juga.
belajar desain. Karena gini nggak nyambung kan? Kan nggak nyambung, beatbox sama desain itu kan jauh. Aku kan perlu promosiin komunitas nih, jadi aku belajar juga video nanti buat desainnya, poster, keren. poster acaranya. Jadi branding diri juga. Iya. Jadi dengan buat baju gitu-gitulah, merchandise kami jualin. dan akhirnya dijual gitu dijual, nanti buat albumnya segala macam. kan dia beatbox nih laku nggak sih dia, maksudnya kayak kita buat sebuah album dan kita lempar, apalagi ini khusus Aceh nih, kita membicarakan Aceh kan yang notabene-nya tuh yang agak-agak aneh itu kan masih belum terlalu familiar gitu kan, apalagi dengan beatbox yang mungkin orang berpikir kayak ini kan musik dari gaya dari luar seperti apa. Bagaimana Afka memperkenalkan beatbox tuh di Aceh tuh kayak gimana? Ada nggak pengaruh atau tantangan kayak gimana awal-awal gitu kan? Kalau secara masyarakat mungkin awal-awal ya masih aneh lah. Iyalah, apa ini sih orang apaan nih? ngobrol kumpul ketemu. Jadi kami siasatinya kami misalnya bikin kolaborasi dengan rapnya bahasa Aceh gitu. Jadi masuk pasarnya. Iya, jadi waktu dia nyanyi rap kayak ya udah bagian beatboxnya ada gitu. Ya, liriknya juga harus edukasi juga. Betul, jadi nggak sembarang kayak biar ya kita tahu lah musik-musik hip hop seperti apa gitu. Mungkin pandangan orang-orang juga tentang itu udah agak negatif sedikit. Negatif gitu, ya, wajar. Padahal kan kita ngemusik bukan lirik sebenarnya kan, kita kan ngebeatnya ini. Ngebeat. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman mau bergabung lah di Aceh Beatbox Community, itu ada syarat nggak Kak? Atau dia harus minimal dia harus sudah mulai ngerti dasar atau kayak gimana, ada syarat nggak sih? Kalau misalnya aku mau bergabung nih di komunitas itu komunitas bebas gitu kan, siapa saja boleh datang. Boleh, tapi kita karena kita di bawah Hip Hop Nak Sindikat, kita ada semacam rekrutmen lah. Rekrutmen tuh tujuannya biar ya saling kenal juga kan. Jadi nanti skillnya bukan dipamer sih, maksudnya ya dia nampil, kawan-kawan dari komunitas. Kan kami rame nih Bang, ada breakdance, ada beatbox. Yang komunitas ini tuh bukan ada hanya graffiti. khusus beatbox, itu berbagai macam. Ya, komunitas Hip Hop Nak Sindikatnya. Kalau beatboxnya doang ya kami juga harus rules komunitas lah. Banyak sekali sebenarnya kalau kita ngobrol tentang beatbox nih, mulai gimana Aceh mulai terpengaruh dan aku pengen ngobrol juga, maksudnya beatbox tuh ada yang dia gabungin antara apa sih namanya tuh Kak? Elektronik. Loop station. Kayak gitu. Loop station tuh rekam, nanti dia play sendiri. Itu aduh panjang lah. Panjang. Mungkin kita nanti di next episode gitu kan ya. Oke Afka, thank you banget sudah ada di Culik Agan. Kali ini banyak teman-teman yang bilang jangan ngobrol foto, makanya aku ngobrol beatbox, jadi kayaknya aku aneh sendiri jadi. Tapi sesuatu yang menarik Kak, sebelum aku tutup, kasihlah sedikit perform Afka yang menurut apa tuh yang wah keren lah gitu. Kasih terakhir buat teman-teman tuh bisa dengar beatbox. Simple aja. Oke. Ini kebetulan punya sendiri juga. Wih, keren. Wih, keren. Oke Kak, thank you banget ya.